Halo guys, Rekano di sini. Dalam video kali ini Rekano di sini akan membahas tentang 14 bahaya pinjaman online. Fintech fair to fair atau P2P, lending ilegal alias pinjaman online ilegal belakangan ini kian marak. Banyak masyarakat yang terjerembab ke pihak penyelenggara pinjol abal-abal. Akibatnya, banyak masyarakat yang terbebani dengan bunga dan denda yang selangit dari pinjol abal-abal tersebut. Untuk itu, ada baiknya kita mengetahui perbedaan dari pinjol ilegal dan legal, agar kedepannya tak menyusahkan diri sendiri. Bagaimana perbedaannya? Setelah intro berikut ini. Berikut ini perbedaan pinjol legal dan legal berdasarkan laman resmi Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, regulator atau pengawas pinjol ilegal. Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatannya. Sedangkan yang legal atau terdaftar di OJK berada dalam pengawasan lembaga tersebut sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Yang kedua, bunga dan denda pinjol ilegal mengenakan bunga dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan pinjol legal diwajibkan memberikan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dikenakan ke pengguna AFI, mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman. 3. Kepatuhan peraturan penyelenggara fintech lending ilegal melakukan kegiatan yang tanpa tunduk pada peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Sementara yang legal wajib untuk tunduk pada peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, pengurus tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara fintech lending ilegal. Sedangkan yang berizin, direksi dan komisaris penyelenggara fintech lending yang terdaftar atau berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di industri jasa keuangan pada level manajerial. Yang kelima, cara penagihan pinjol ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum. Sementara yang legal wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFI. Yang keenam, asosiasi penyelenggara fintech lending ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia atau AFI. Sedangkan yang legal wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk yaitu AFI. Yang ketujuh, lokasi kantor atau domisili lokasi kantor pinjol ilegal tidak jelas atau ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Sementara yang legal memiliki alamat kantor yang jelas, disoroti OJK dan dapat dengan mudah ditemui melalui penelusuran di Google. Yang kedelapan, status penyelenggara fintech lending ilegal tentunya berstatus ilegal dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi atau SWI bersama Kominfo, Google Indonesia dan Direktorat Cybercrime Polri. Sedangkan yang legal tentunya berstatus legal sesuai dengan POJK 77-POJK.01/2016. Yang kesembilan, syarat pinjaman pada pinjol ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sementara yang legal perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan kredit scoring. 10. Pengaduan konsumen fintech lending ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik. Sedangkan yang legal menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFI dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
Yang ke-11, kompetensi pengelola pinjol ilegal tidak mewajibkan pelatihan atau sertifikasi apapun. Antara yang legal, direksi, komisaris, dan pemegang saham wajib mengikuti sertifikasi yang diadakan oleh AFI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis fintech lending. 12. Akses data pribadi aplikasi fintech lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan. Sedangkan yang legal hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan location atau cemilan pada handphone pengguna. 13. Risiko bagi lender-lender pada penyelenggara fintech lending ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan atau berpotensi praktik shadow banking dan Ponzi scam. Sementara yang legal, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan, dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian. 14. Keamanan nasional pinjol ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana pada saat terjadi pengguna terhadap sistem elektronik. Sedangkan yang legal wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia. Oke, itulah dia tadi 14 tanda pinjaman online yang berbahaya. Bagi teman-teman yang suka silakan ketikkan kritik dan saran di kolom komentar. Bagi yang suka silakan klik subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.